karbon dioksida dan air dan dapat bereaksi dengan anhidrida asam. Kira-kira nih, kalau proses pembuatan ester bagaimana sih Kak? 1. Reaksi esterifikasi. Bahan yang diperlukan asam karboksilat, RCOOH, alkohol, ROH. Reaksinya yaitu RCOOH ditambah ROH sama dengan RCOOR ditambah H2O. Reaksi ini biasanya dipercepat dengan adanya katalis asam seperti asam sulfat. 2. Langkah-langkah proses. Pencampuran asam karboksilat dan alkohol dicampur dalam wadah reaksi. Penambahan katalis untuk mempercepat reaksi dan pemanasan untuk meningkatkan laju reaksi pada suhu sekitar 60-70 derajat Celcius. Pengendapan ester biasanya kurang larut dalam air sehingga dapat dipisahkan setelah reaksi berlangsung. Hasil reaksi produk utama adalah ester dan air. 4. Hidrolisis ester. Ester dapat terurai kembali menjadi asam karboksilat dan alkohol melalui proses yang disebut hidrolisis yang dapat terjadi dengan penambahan air. 5. Reaksi tersertifikasi. 1. Ester diubah menjadi ester lain dengan menggunakan alkohol yang berbeda. Ini sering digunakan dalam biodiesel. Contohnya pembuatan etil asetat dan etanol, yaitu CH2COOH ditambah C2H2OH menjadi reaksi CH2COOC2H ditambah H2O. Proses ini sering digunakan dalam industri untuk menghasilkan berbagai ester yang digunakan dalam parfum, makanan, dan produk kimia lainnya. Terus ya, bagaimana pengaruh panjang rantai karbon terhadap ester dalam air? Untuk pengaruh panjang rantai karbon terhadap ester dalam air itu, secara umum ester dengan rantai karbon pendek sekitar 1-4 karbon cenderung lebih larut dalam air karena mereka memiliki bagian polar yang cukup untuk berinteraksi dengan molekul air melalui ikatan hidrogen. Namun, ketika panjang rantai karbon meningkat, sifat non-polar dari rantai hidrokarbon mulai mendominasi sehingga kelangkaannya dalam air akan menurun. Oke guys, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai ester dalam kimia. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.